Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah kabar berita yang sangat mengejutkan datang dari salah satu peneliti abal-abal dan tersangka klaster kedua, yakni Fauzia Tiasuma beserta dengan kuasa hukumnya yang sepertinya sedang melobi atau mungkin sedikit mendesak penyidik agar kasus yang di Polda Metro itu dihentikan, teman-teman. Waduh. Apakah bahasa halusnya ngemis minta damai dengan Pak Jokowi? Tapi sayangnya, Pak Jokowi sudah menutup rapat-rapat pintu damai itu. Dan beliau bersiap hadir di pengadilan menunjukkan ijazah SD sampai S1-nya. Wah, ini sangat luar biasa sih. Ini yang mau kita nantikan. Selain itu, saya juga punya video di mana Freddy Alex Damanik, Waketum Projo, terlibat adu mulut, debat panas, bahkan nyaris adu jotos dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin. Ya, yang dimana sepertinya Bung Ahmad ini, Bung Kozinudin ini sedang lupa bercermin dan mungkin kurang introspeksi diri, teman-teman, sampai lupa diri. Nanti kita simak videonya ya. Nah, terakhir ada mungkin ini tindakan skakmat yang dilakukan oleh Pradi Bersatu melawan Denny Indrayana. Yang sepertinya Denny ini sedang mau menaikkan popularitasnya gitu ya kan, dengan nyantol ke Roy Suryo. Tapi sayangnya salah satu kader dari PDI Perjuangan, yakni Deddy Sitorus, membongkar bahwa orang ini tersangka dugaan korupsi. Waduh, kok bisa begitu? Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kuasa hukum Fauzia Tiasuma atau Dr. Eva, Muhammad Taufik, meminta agar penyidikan terhadap kliennya kasus tudingan ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dihentikan. Paling ini ada sisi negarawan sedikit saja pada diri saudara Jokowi. Baik, Bang Ade, kalau enggak bagian dari koalisi, berarti akan dipukul, dikriminalisasi. Gimana, Bang? Ya, saya rasa Bang Denny, itu pendapat Bang Denny ya. Saya sangat menghormati semua pendapat dan itu sering terjadi nih Pak. Ya, sering terjadi dalam pemerintahan yang memang tidak pro dengan kita. Ya, artinya itu politis sekali. Bahasa-bahasa politis Bang Denny ini kan itu saya belum melihat bukti-buktinya. Gini, Bang Denny harus mengetahui Bang, bahwa ini bukan semata-mata Pak Roy ini mau mencari kebenaran, Bang Denny. Bahwa Mas Yudi ya, ijazah itu dia bukan mau melihat atau ditunjukkan ya. Itu dia mau lihat, dia mau teliti, dia yang mau membuktikan asli atau tidak. Nah, sekarang kapasitas Roy Suryo ini apa? Denny Indrayana, tersangka kasus korupsi. Waduh. Bareng siapa tuh? Apakah bisa jadi pengacara Roy Suryo? Pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bentar teman-teman, bentar. Kemarin atau beberapa minggu lalu, Roy Suryo itu kan sempat mengatakan bahwa dirinya ini sudah menghadap Pak SBY untuk menyerahkan buku Jokowi White Paper. Dan respon Pak SBY ya senyum dan lain sebagainya. Dan sekarang Roy Suryo didukung oleh Denny Indrayana yang notabene-nya mantan kader Partai Demokrat. Wah, apakah ada irisannya, teman-teman? Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Buzzer, ya. Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Sebetulnya contohnya banyak sekali di tim beliau-beliau ini. Kurang keras apa Bung Ahmad ini menghina Pak Jokowi. Demikian juga advokat yang lain. Nah, menghinanya.
Ya. Saudara, di mana menghinanya? Dengar dulu, kurang keras apa? Tidak boleh begitu di depan rekan sejawat kalau Anda memang seorang advokat. Iya, itu tuduhan. Dengar, makanya saya mau jelasin. Di mana menghinanya? Saya mau jelasin, dengar dulu. Kurang keras apa? Pilihan kata Anda lah. Kurang, biar saya mau tanya. Iya. Mana menghinanya? Kurang keras apa beliau ini di dalam melakukan pembelaan? Saya ulangi, penghinaannya. Saya ulangi. Ya. Anda kan sering mengatakan yang tadi aja sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Oh, itu saya mengutip ya, Jokowi. Makanya jelaskan dulu. Saya dengar dulu, saya menjelaskan. Enggak, saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Narasi Jangan yang mana, sampaikan ya kan? saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Coba teman-teman, kalian yang nonton video ini, coba kasih paham si pengacara Kozinudin ini. Coba kalian komen di bawah, hinaan-hinaan apa yang pernah dilontarkan si Kozinudin ini kepada Pak Jokowi, biar dia bercermin sedikit, biar dia sadar sedikit gitu. Orang ini lupa diri kayaknya. Iya, Anda yang itu mana? Sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja yang mana? Banyak sekali video-video. Jangan bicara banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali video-video Anda yang menghina Pak Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Banyak sekali. Saya tidak dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus objektif. Makanya biar dengar dulu, biar saya. Makanya saudara jangan menggunakan contoh saya. Cari contoh yang lain. Satu-satu. Dengar dulu, makanya saya katakan lagi, saudara. Kurang keras apa? Dia ini menghina Pak, tetapi tidak ada ditersangkakan. Itu Anda maunya saya ditersangkakan? Mau dulu, Bu. Saya mau kasih contoh. Kalau kayak gini, Mbak Elvira. Anda cari analogi yang lain. Saya tidak pernah. Terserah saya, ini hak saya bicara. Terserah mengkontra Anda. Gantian. Ajar Anda Bang. kasih contoh saya, terserah Anda kalau mau. Oh iya, termulut. Itu loh. Baik. Ini jongos Jokowi. Jongos Jokowi katanya. Saya sudah kembalikan. Anda memerintahkan ini jongos Jokowi. Apapun yang disampaikan Jokowi pasti akan dibela. Apapun narasi kebohongan mobil SMK, kebohongan 11.000 triliun pasti lari dia kemana-mana sendiri kan. mengungkapkan. Itu yang mau saya sampaikan. ya Contoh kan? ada di mereka ini, gitu loh. Kalau bicara advokat, tetapi tidak tersangka, maksud saya yang disampaikan oleh Bung Rifai tadi bahwa ya bukan dia bertindak sebagai advokat. Kalau dia bertindak sebagai advokat, tentu dia melakukan pembelaan atas nama kliennya. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, siapa yang setuju jika si Ahmad Kozinudin ini, pengacara Roy Suryo CS, itu juga dilaporkan dan ditersangkakan? Kira-kira kalian setuju nggak, teman-teman? Komen di bawah ya. Kita juga tidak ada pintu maaf ya. Artinya ini kan sudah dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan barang bukti yang dikumpulkan itu sudah 700. Terhadap pengumpulan barang bukti itu kan sudah ditempuh waktu selama 7 bulan, ya kan? Kami selaku salah satu pelapor juga artinya kan berharap ini masuk ke meja hijau atau pengadilan. Karena kenapa? Kita akan membuktikan di sana memang faktanya ijazah itu adalah ijazah asli. Karena sudah ada lembaga-lembaga yang sudah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Contohnya, salah satunya rektor daripada UGM telah menerangkan dan juga memberikan suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa memang ijazah itu adalah produk mereka. Yang kedua adalah pihak Bareskrim ketika dipinjamkan sebelumnya waktu laporan TPUA itu dipinjamkan oleh Pak Jokowi untuk di lapor itu, artinya juga pihak daripada Mabes Polri itu sudah menerangkan bahwa ijazah itu identik dengan yang lainnya kan gitu kan. Dan teman-temannya Pak Jokowi telah menerangkan bahwa memang masa perkuliahan itu ada ya kan, dilakukan bersama ya kan, kemudian selesainya juga bersama. Jadi terkait dengan barang bukti kemudian keterangan saksi yang telah dikumpulkan sebanyak 120 atau 130 saksi. Kemudian ahli juga dikumpulkan sebanyak 22 yang telah diperiksa. Jadi artinya terkait dengan alat bukti ya kan, seluruhnya ini sudah berhubungan komprehensif sudah. Jadi saya minta juga kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara agar bisa dilimpahkan nantinya kepada kejaksaan. Jadi kita tidak ada pintu damai pastinya. Kalau dari Bang Lecumanan sendiri kan kalau nggak salah pelapornya adalah yang Undang-Undang UU ITE ya? ITE salah satu, kemudian penghasutan juga kami laporkan. Penghasutan gitu ya? 160, 28 ayat 2, kemudian di Jongtong 45A. Oke, kita sebenarnya begini, kita kalau berbicara berandai-andai, kalau misalnya Pak Jokowi kemudian
memberikan pintu damai. Apakah kemudian laporan juga akan masih terus berjalan? Jadi yang terkait dengan laporan kami tetap kami harus jalankan. Tetap jalan ya. dong. Kami ini tidak mencari apakah ijazah itu palsu atau tidak. Kami mencari peristiwanya. Ada peristiwa penghasutannya yang kemudian kami laporkan. Senyum Bang Pel. Jadi kami jangan mau ijazah itu bentuknya gitu. seperti apa kami tidak mau tahu. Maju terus. Kami maju terus ya? karena yang kami laporkan adalah peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang ataupun ke kelompok. Gitu. Oke, kedua belah pihak tidak mau damai, Bang Margarito. Apakah keinginan publik atau mungkin wacana adanya restoratif justice ini memang sudah ya kalau misalnya mereka kumpul-kumpul lagi ya meluncurkan buku ya dan membuat kegaduhan ya pasti akan langsung ditangkap untuk itu. Tapi gini Bung Andi, bahwa kekuatan Roy Suryo CS ini koreksi dulu ya Bang baik Andi, silakan Bung Sangaji. Bang Andi nggak tepat ini, jangan menggiring wacana yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Bang Andi tidak berada di Polda Metro Jaya ya. Jadi Bang Andi mohon maaf, jangan Anda menggiring wacana yang kebenarannya tidak valid gitu ya. Pertama, tidak ada jaminan dari kuasa hukum. Ingat itu. Yang kedua, jaminan itu hanya bisa diberikan ketika dilakukan penahanan. Tidak ada hukum acara pidana yang mengatakan bahwa dijaminkan dulu baru kemudian tidak dilakukan penahanan. Jangan ngaco. Oke. Ya? Saya nggak ngaco ya. Jadi harus dilakukan dulu penahanan, baru kemudian hukum acara pidana mengatur akan ada penangguhan penahanan. Anda jangan ngaco, Anda tidak ada di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum ini. Oke, baik. Baik, kita dengarkan. Waduh. Ini kuasa hukum Roy Suryo CS lebih tepatnya ya. Kok wataknya sama semua teman-teman? Suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah, nunjuk-nunjuk. Ini apaan sih orang-orang ini? Apakah memang sikap mereka seperti itu, teman-teman? Jadi saya berikan kepastian, tidak ada jaminan dari kuasa hukum terkait dengan penahanan. Jaminan dari saksi ahli, ya, itulah yang membuat Mas Andi yang memberikan jaminan tidak dilakukan penahanan. Anda jangan ngaco. Ya, menyerahkan itu Anda yang jangan jelas. Ngaco. Saya tidak ngaco. Teman saudara Hosinuddin itu bercerita sama saya. Dengarin Oke, baik. Saya ingin ya. Baik, Bapak-bapak, tahan dulu. Saya ingin ke malam Jumat itu bercerita sama saya. Baik, ada satu hal yang menarik Bung Andi, bahwa kita tahu nampaknya kekuatan Roy Suryo CS ini semakin menguat ketika mantan Wamenkumham ini Denny Indrayana bergabung. Tanggapan Anda? Steve, Denny Indrayana masuk itu ya pansos juga. Ya, dia kan berbagai juga ingin terjun lah melihat itu untuk menaikkan rating dia juga nanti jadi pengacara kan begitu. Silakan saja bergabung bertambah amunisi. Yang jelas itu ya hadapi itu nanti di pengadilan ya bersama dengan tim kuasa hukum masing-masing. Betul. Ya, makanya saya menjelaskan ini ya bukan artinya ini menang atau kalah. Ini masih ada proses-proses selanjutnya. Ya, ini kan baru tahap pertama, ya ada jaminan makanya dilepaskan kan begitu, ya bukan artinya akhir dari semuanya, masih ada tahapan-tahapan pemeriksaan selanjutnya karena saksi ahlinya kan belum ada yang diperiksa juga. Jaminannya kan maksud Anda seperti apa, Bung Andi? Kenapa? Jaminan yang kemudian diberikan oleh Roy Suryo ini apa? Ya kan tadi mengatakan tidak akan menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan mengulangi perbuatan yang selanjutnya itu yang bisa memberatkan dia kan begitu. Ya jadi ya kalem-kalem saja gitu, santai-santai saja. Lihat aja prosedurnya itu, jangan memprovokasi lagi. Waduh, kalem-kalem aja Roy Suryo. Tenang-tenang aja, diam, jangan memprovokasi lagi. Nanti takutnya malah dijemput paksa Polda. Waduh. Karena ini kan kasusnya, sangat sensitif teman-teman. Sangat sensitif. Dan kemarin sudah ada sidang di Komisi Informasi Pusat mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan di sana UGM dengan tegas lugas mengatakan bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu sah. Dan didukung dengan berkas-berkas perkuliahan Pak Jokowi yang ada di UGM yang sekarang sudah disita oleh Polda Metro. Dan ini kan ya apa ya, mungkin ini kalau kemarin Bung Aristo salah satu pakar hukum UI mengatakan 6-0 untuk Pak Jokowi, ya mungkin ini 10-0 untuk Pak Jokowi ya kan. Aduh, karena kan ya yang mengeluarkan ijazah itu UGM, yang menerbitkan ijazah tempat Pak Jokowi kuliah itu di UGM. Kemarin waktu di Sinatalis Pak Jokowi juga datang ya kan, disambut dengan meriah, dikatakan bahwa alumni yang membanggakan. Ya kurang apa lagi gitu.
Ya ini gerombolan pembenci ini semakin mencari-cari kesalahan, semakin mencari-cari celah. Ya, kita tidak menyalahkan sih, itu kan upaya mereka agar bisa lepas dari jerat hukum. Tapi Tifa, kuasa hukumnya, sudah mendesak-desak Polda agar menghentikan penyidikan, agar menghentikan kasus ini. Waduh, kok dihentikan? Padahal kan kita semua mau menantikan sidang ijazah Pak Jokowi nanti di pengadilan, dan juga tersangka 8 orang ini nanti di hadapan hakim dibuktikan ini loh ijazah Pak Jokowi, ini loh identik loh, ini loh hasil lapornya loh, ini loh penelitiannya loh. Ini loh penelitian kalian salahnya di sini. Itu nanti semoga bisa dijelaskan, dan semoga saksi-saksi ahli dari Pak Jokowi itu juga bisa menguliti keilmuan-keilmuan yang dangkal dari gerombolan peneliti abal-abal ini. Itu yang kita nantikan. Bukan malah mau menghentikan penyidikan. Jangan dong. Pak Jokowi sudah menutup pintu damai. Dan tadi debat panas antara Bung Freddy Alex Damanik melawan kuasa hukum Roy Suryo CS, yakni Ahmad Kozinudin. Waduh, coba gimana komentar kalian tentang debat tadi, teman-teman? Gimana pendapat kalian tentang debat panas tadi? Ini loh, urat leher tegang semua loh. Ini luar biasa, ini tontonan yang sangat meriah ini. Dan tadi Denny Indrayana mau bergabung dengan kuasa hukum Roy Suryo yang sekarang dia di Australia. Ngapain dia gabung ke kuasa hukum Roy Suryo? Kalau dia pulang, dia kan tersangka dugaan korupsi nih. Kalau dia pulang, bisa saja dicokok oleh polisi. Karena dia tersangka tahun 2015, sekarang tahun 2025. Sudah 1 dekade, teman-teman. 10 tahun dia tersangka. Status hukumnya belum jelas, belum ada kepastian hukum. Jangan-jangan nanti ketika dia ikut persidangan, malah dia juga masuk persidangan, ya kan? Aduh, persidangan tipikor, waduh. Dan ternyata saya baru tahu, dia ini kader Partai Demokrat, mantan, karena sudah keluar mungkin ya. Dan dia mantan wakil menteri hukum dan HAM era SBY. Waduh. Apakah ada benang merahnya, teman-teman? Ya, silahkan Anda simpulkan sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.